Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Puspa Pertiwi dengan NPM 255605139, kelas Rek D, dan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Harori. Nah, di sini saya akan menjawab 9 pertanyaan untuk penilaian UAS. Yang pertama, apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, selain itu juga dapat diartikan sebagai usaha dalam membuat alternatif, barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Yang kedua, ekonomi bisnis. Nah, ekonomi bisnis itu adalah suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis dengan didasarkan pada teori ekonomi dan juga ekonomi kuantitatif. Nah, ekonomi bisnis ini juga mempunyai peran penting dalam berkontribusi pada struktur organisasi dan hubungan kerjasama antar perusahaan dan dalam berkontribusi pada struktur organisasi dan hubungan kerjasama perusahaan dengan pasar modal, tenaga kerja, hingga produk yang dihasilkan. Yang ketiga, perbedaan makro dan mikro bisa dilihat dari ruang lingkupnya. Nah, kalau yang makro ini ruang lingkupnya itu besar atau luas dalam suatu negara. Nah, makro juga sering dipakai sebagai instrumen melakukan analisa dan merancang serangkaian target yang bertujuan untuk inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Sedangkan mikro adalah ilmu yang mempelajari kurva permintaan dan penawaran untuk membantu memahami hubungan antara perubahan upah dan pola pekerjaan yang sesuai serta memahami variabel biaya pada dalam suatu produksi barang dan jasa. Nah, kalau mikro ini ruang lingkupnya kecil seperti perusahaan, rumah tangga, dan individu. Yang keempat, investasi itu apa sih? Nah, investasi itu merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana atau investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Memahami tentang investasi tentunya akan lebih baik ya jika kita memahami makna investasi itu sendiri. Nah, ada beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli, yaitu Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dalam harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Nah, bisa nih kita kalau misal kan kita mau investasi nih, bisa kita investasi ke emas, terus tuh barang-barang yang berharga lainnya biar kita kalau misal dijual lagi kita bisa dapat untung yang lebih dari harga yang kita beli. Yang kelima, ekonomi hijau atau green growth. Nah, pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan, mengedepankan pembangunan rendah karbon serta inklusif secara sosial. Nah, green economy ini sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan program Green Growth sebagai langkah mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, contoh kasus Green Growth ada pada artikel Ekonomi Hijau Aceh gagal tanpa kebijakan permasyarakat pada 11 November. Nah, program ekonomi hijau ini yang bertujuan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dinilai tidak berhasil secara optimal karena belum didukung oleh kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Dengan kata lain, tanpa kebijakan yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat, upaya transisi ke ekonomi hijau gagal mencapai dampak yang signifikan untuk kesejahteraan warga. Nah, ekonomi hijau harus tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga membuka ruang partisipasi dan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Tanpa kebijakan permasyarakat, program tersebut berisiko menjadi kurang efektif atau tidak terasa manfaatnya di tingkat komunitas lokal. Yang keenam, pengertian ekonomi biru, atau blue economy. Istilah ekonomi biru sebenarnya sudah muncul sejak lama, puluhan tahun yang lalu, tetapi saat ini mungkin istilah tersebut masih asing. Nah, ekonomi biru adalah kegiatan yang menghasilkan sesuatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh pendudukan setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Contoh kasusnya ini ada Valid News, opini kasus pagar laut, dan peliknya kehadiran negara. Nah, masalah utama kasus ini adalah kasus pagar laut adalah adanya pemasangan pagar di wilayah laut secara tidak sah. Nah, tumpang tindih aturan dan lemahnya pengawasan negara sehingga merugikan nelayan serta menimbulkan kebingungan hukum. Negara dianggap tidak hadir secara efektif dalam melindungi ruang laut dan hak masyarakat pesisir. Nah, seharusnya kan ekonomi biru itu
meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa merusak ya. Nah ini kasus ini malah dinyatakan merusak dan dianggap tidak sah. Letak permasalahan ekonomi Indonesia mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Indonesia lambat bersaing dengan negara maju karena menghadapi berbagai masalah struktural, seperti ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang berdaya tambah rendah. Nah, kualitas dan produktivitas SDM yang masih tertinggal, lamanya inovasi dan penggunaan teknologi, serta infrastruktur dan biaya logistik yang belum efisien. Selain itu, birokrasi yang rumit, ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta masih lemahnya penegakan hukum. Masih banyak oknum-oknum yang masih korupsi hanya untuk kepentingan pribadi. Makanya warga Indonesia masih banyak yang mengalami kesulitan dan tidak bisa membuat Indonesia maju secara bersama-sama. Letak permasalahan Lampung, mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Nah, dikutip dari Kupas Tuntas, menurut pengamat sosial dari Universitas Lampung Unila, Bapak Arief Sugiono, penyebab utama posisi Lampung di peringkat 7 kemiskinan, ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja formal. Peluang kerja di sektor formal sangat terbatas sehingga banyak orang yang sulit mendapat pekerjaan yang layak. Nah, jenis pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan potensi daerah, khususnya di sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan. Tetapi tenaga kerja lokal belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan sektor ini. Nah, upah minimum di kabupaten atau kota yang rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak masyarakat. Dampaknya, pendapatan masyarakat banyak masih berada di bawah garis sejahtera, sehingga angka kemiskinan tetap tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Solusi dari pengamat, perbaikan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dan sesuai kebutuhan pasar, pelatihan kerja yang relevan dan sesuai daerah agar tenaga kerja tetap berada di sektor yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan daerah tempat saya tinggal, mengapa lambat bersaing dengan wilayah lainnya. Kota tempat saya tinggal adalah Lampung Tengah. Nah, Lampung Tengah ini tidak menunjukkan bahwa ia lebih lambat daripada wilayah lain. Nah, beberapa indikator kemiskinan, TPT, pertumbuhan ekonomi, bahkan menunjukkan Lampung Tengah relatif sebanding atau lebih baik dari wilayah lainnya. Namun, ketidaksamaan indikator antara kabupaten tetap ada. Misalnya, daerah punya masalah kemiskinan yang lebih tinggi, atau kebutuhan intervensi prioritas berbeda. Nah, dalam konteks program penanggulangan kemiskinan, beberapa kabupaten lain seperti Pesawaran, Lampung Utara, Tanggamus justru lebih memerlukan perhatian khusus berdasarkan analisis pembangunan regional. Nah, kalau di tempat saya tinggal yaitu Lampung Tengah, menurut saya Lampung Tengah sudah lumayan maju karena terutama di tempat saya tinggal yaitu Bandar Jaya. Karena Bandar Jaya menurut saya sudah maju karena dia sudah mengikuti alur dari wilayah lainnya seperti Kota Bandar Lampung. Contohnya, di Bandar Jaya sudah membuka makanan yang viral, misal kayak gacoan, terus tuh kayak makanan momoyo yang orang-orang bisa cobain tanpa harus ke Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi bisnis dari awal hingga akhir. Yang kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa. Nah, yang saya dapat dari perkuliahan sekarang ini, mahasiswa itu nggak boleh yang namanya plagiarisme. Nah, itu sama aja kita menyalin hak karya orang lain yang kita itu nggak ngelakuin karya itu, tapi kita nulis karya itu tanpa sepengetahuan orang yang buat karya itu. Setidaknya kita mencantumkan sumber referensinya itu dari mana. Jadi biar kita bisa tahu kalau hak orang lain itu nggak boleh kita plagiat gitu ya. Dan mahasiswa itu emang nggak boleh yang namanya tipsen ya guys. Walaupun kalian nggak mau masuk, tapi ya udah nggak usah tipsen gitu. Kosongin aja absensinya biar kita tetap menghargai dosennya. Dan kita tidak boleh yang namanya walaupun misal kita deket nih sama dosen, udah deket, nah tapi kita ngerasa kita udah deket, terus tuh kita ngerasa udah deket nih jadi kita bisa apa aja. Nah itu nggak boleh ya, itu harus tetap ada jarak antara mahasiswa dan dosen, karena tetap aja mau sedekat apapun kalian dengan dosen, nah tetap aja kita harus berjaga jarak ya, karena tetap harus menghargai dosennya. Nah di mata kuliah
Di mata kuliah ekonomi bisnis juga ada bukunya. Nah, bukunya itu dibuat langsung sama dosennya. Nah, dosennya ini namanya Bapak Iqbal Harori, SAB MSI. Nah, buku itu tuh lengkap banget isinya. Pokoknya kita bisa belajar dari situ. Isinya tuh ada penawaran, terus tuh permintaan, sistem ekonomi, terus tuh investasi, ekonomi hijau, ekonomi biru. Pokoknya banyak deh. Pokoknya kita kalau misalnya mau belajar itu dari bukunya itu aja. Nah, akhir-akhir ini kan kita ada kasus yang banjir itu ya di Sumatera, di Padang, di Aceh, terus tuh di Medan. Nah itu tuh bener-bener parah ya, apalagi di Aceh udah kayak tsunami banget. Nah itu tuh dengar aku lihat di TikTok, dia ada kan itu kan banyak kayu-kayu gitu ya habis banjir itu. Nah sedangkan kayu-kayunya ini kayak bekas potongan yang memang sengaja dipotong, terus tuh potongan tuh kayak rapi gitu kan, ini kan bulat ya. Nah potongan tuh kayak rapi banget, kayak sengaja emang dipotong. Sedangkan berarti kan itu ini ya penggundulan hutan secara ilegal ya. Nah jadi kan itu emang nggak boleh kan. Nah itulah yang dari situ menyebabkan banjir yang memang benar-benar parah, sampai benar-benar setengah Sumatera itu kena, dan korbannya itu banyak banget. Jadi semuanya tuh angus, kita nggak bisa mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada rumah lagi, nggak ada tempat makan, terus nggak ada tempat tinggal lagi. Pokoknya semua angus, benar-benar tinggal lumpur doang. Terus korbannya tuh memang banyak banget, ketimbun lumpur, terus tuh kayu-kayunya banyak banget, jadi semua tuh kena dampaknya. Nah terus aku mau ngejelasin tentang rupiah lemah 16.676 per dolar US. Rupiah melemah karena dolar US itu emang kuat dan lebih besar daripada Indonesia ya, daripada rupiah maksudnya, dan ketidakpastian ekonomi global. Nah dampak langsungnya ini apa? Harga barang impor naik, BBM, bahan baku, elektronik bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat. Nah intinya banjir juga ada kaitannya dengan kehidupan kita dan ekonomi daerah tersebut yang terkena banjir. Nah sementara rupiah melemah menekan ekonomi nasional melalui kenaikan harga barangnya. Jadi semua itu berkaitan ya tentang banjir. Nah terus semuanya kehilangan semuanya, dan itu berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Mewawancarai UMKM dan membuat laporan kewirausahaan. Dan di sini saya mewawancarai Bakso Aci. Nah, kami menyimpulkan bahwa usaha ini mampu berjalan dengan baik meskipun menghadapi banyak tantangan. Nah, seperti perubahan harga bahan baku, tuntutan untuk menjaga konsistensi rasa dari Bakso Aci tersebut. Nah, pelaku usaha mulai bisnis dari Agustus 2025 dengan tujuan mencari usaha yang mudah dijalani dan memiliki pasar yang luas. Nah, penjual bakso Aceh juga memiliki jam-jam ramai tertentu serta memiliki varian menu dengan harga yang terjangkau. Nah, pemilik usaha mampu beradaptasi dengan menambah varian menu sesuai permintaan pelanggan. Nah, seperti tambahan varian dumpling dan air lemon. Pendapatan harian yang mencapai sekitar 300.000 menunjukkan bahwa usaha ini mempunyai potensi keberlanjutan selama inovasi dan kualitas tetap bisa dipertahankan. Yang keempat, mewawancarai pihak galeri. Nah, yang saya dapat di wawancara ini adalah berdasarkan studi lapangan di galeri investasi Bursa Efek. Dapat disimpulkan bahwa suku bunga memegang peranan besar dalam keputusan investasi dan kinerja perusahaan di pasar modal. Nah, pertama, kenaikan suku bunga membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Nah, dampaknya apa? Dampaknya, perusahaan menahan ekspansi, profit menurun, dan aktivitas ekonomi melambat karena daya beli masyarakat itu ikut tertekan. Hal ini juga meningkatkan risiko investasi, terutama terkait arus kas dan pendanaan ulang. Sebaliknya, penurunan suku bunga mendorong perusahaan untuk lebih aktif berinvestasi, biaya modal menjadi lebih rendah, pendanaan lebih mudah didapat, dan daya beli masyarakat meningkat. Kondisi ini membuat perusahaan lebih berani melakukan investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap. Namun, fluktuasi suku bunga tetap menjadi tantangan besar karena menciptakan ketidakpastian. Ketidakstabilan ini dapat memengaruhi nilai investasi, likuiditas, dan strategi perusahaan di pasar modal. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa perusahaan harus adaptif terhadap perubahan suku bunga.